Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk jemaat Gereja Toraja Cabang Kebaktian Malang. Berhimpun menghadap Allah. Bagi mula nyanyian dan puji-pujian baru kami naikkan ya Tuhan, sebab Engkau mendengarkan setiap pergumulan lewat doa kami. Engkau memberikan rahmat dan kekuatan kepada segenap umat-Mu, serta Engkau adalah Gembala Agung yang memberikan pemeliharaan kepada kawanan domba-domba-Mu. Sebagaimana tema dalam minggu saat ini, bahwa gembala dan pemeliharaan jiwamu. Marilah kita berdiri dengan sukacita dan dengan kekuatan dari Tuhan kita memuji namanya dengan mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepada kamu semua dari segala orang kudus. Kasih Tuhan memenuhi kamu semua. Amin. Amin. Silakan dulu. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, sadar atau tidak sadar kita seringkali melakukan pelanggaran kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Lewat kesempatan saat ini, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengaku dosa kita. Marilah kita masuk dalam pengakuan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya sambil mengingat akan kasih-Nya yang besar kepada kita. Tuhan, ampuni dosa kami, tolonglah kami senantiasa berjalan dalam ketaatan kepadamu, dan ciptakanlah di dalam hati kami suatu kekuatan untuk hidup kudus. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Mika pasal 7 ayat yang ke-19 katakan, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kita melakukan ku berbahagia, yakin, teguh. Aku
akan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 yang diawali oleh pelayan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. ia laku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita kembali menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 407 bait 1. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita siapkan bacaan kita, dan saya mengundang majelis untuk maju ke depan sebagai lektor 1 dan lektor 2. Kita siapkan bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 41 sampai 47. Bacaan yang kedua dari 1 Petrus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-25, dan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau pemilik kehidupan kami. Engkau pemelihara jiwa kami. Engkau gembala yang setia menjaga setiap kawanan domba Allah. Dan kami bersyukur kalau kami tetap hidup sampai hari ini sebaik-baiknya. Suka dan duka kami lalui dan tetap berpengharapan sampai titik ini. Kami percaya semua boleh terjadi semata karena anugerah kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami puji Engkau hari ini. Dan kami juga mau mendengarkan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan buat kami semua, agar semakin hari semakin hidup kami diberkati. Ketika hamba berdiri di depan untuk membacakan kepada segenap jemaat, kami beribadah dari rumah kami masing-masing ya Tuhan, namun hati kami terus terarah kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah yang ikut dalam beribadah, kami sudah siap untuk menyambut firman. Dalam Kristus Yesus, kami siap untuk menyambut firman. Kami bersyukur, berdoa kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di batu
dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan senang hati, dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari pertama Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut daripada Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Lembaga kita memberikan judul Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba yang tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka.
Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Kuresuman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Bapak Ibu juga yang ada di rumah, kami menyapa tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita saat ini Gembala dan Pemelihara Jiwamu. Gembala dan Pemelihara Jiwamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah surat 1 Petrus yang menjadi bahan utama kita pada minggu pagi saat ini. Dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-25, temanya hanya satu. Dan bahkan secara keseluruhan kita baca tentang surat Petrus ini, dia mempunyai tema satu, yaitu setia. Sekali lagi, setia. Kalau kita buka dalam pasal 2 itu, ayat pertama bahan utama kita tadi katakan apa? Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, yang baik dan yang tidak baik taati saja. Isinya, kalau kamu harus menderita karena kebenaran, tetap setia kepada Tuhan. Sekali lagi, tetap setia. Bapak Ibu ingat, siapa yang tulis surat ini? Yang tulis adalah Petrus. Betul, Petrus. Yang kita ingat tentang Petrus, kalau saya ditanya tentang apa yang kamu ingat tentang Petrus, yang saya ingat selalu adalah dia adalah orang yang menyangkal. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Petrus adalah yang dulunya orang yang menyangkal Tuhan, sekarang begitu luar biasa suratnya berbicara tentang sesulit apapun hidupmu tetap setia. Pertanyaan buat kita Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang membuat Rasul Petrus berubah sedemikian? Yang dulunya 3 kali menyangkal Tuhan, mengingkari janjinya hanya dalam hitungan jam. Ingat peristiwa penangkapan Tuhan Yesus Bapak Ibu saudara-saudara. Malam terakhir dalam malam perjamuan itu, mereka lagi makan bersama-sama dengan Yesus dan para murid yang lain. Yesus katakan begini, sebentar lagi saya akan ditangkap dan saya akan disalibkan. Apa yang terjadi waktu itu? Petrus katakan apa? Tuhan, biarpun semua murid yang lain pergi, Petrus tidak akan pergi katanya. Bahkan Tuhan, sekalipun aku harus menyerahkan nyawaku, aku sekali-kali tidak akan menyangkali Tuhan. Apa jawab Tuhan? Hati-hati katanya. Sebelum ayam jantan berkokok, 3 kali engkau menyangkali aku. Dan betul, hanya dalam hitungan jam, di kota Yerusalem kuno hanya bergeser sekian kilometer. Apa yang terjadi? Petrus kemudian berubah menyangkali Yesus. Saudara-saudara, dalam kitab Injil diceritakan ketika dia ditanya, apakah engkau kenal Tuhan? Dia katakan apa? Aku tidak kenal orang ini katanya. Dia menyangkali. Coba bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang membuat Petrus
berubah 180 derajat. Orang yang kemarin menyangkal Tuhan 3 kali, seluruh suratnya yang kita baca sekarang bicara tentang suatu hal yang begitu luar biasa. Sesulit apapun hidupmu, tetaplah setia. Dia begitu luar biasa menyampaikan dalam bahan utama kita pada saat ini. Pasal 2 ayat 18 tadi, bahan utama kita didahului dengan kalau majikanmu perlakukan kamu bengis, tetap setia. Kalau lebih lanjut lagi, kalau kita baca pada pasal 3 ayat 9 dijelaskan di situ bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Sebab kamu dipanggil untuk apa? Untuk memberkati. Itulah karakter hidup orang Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudara. Khotbah di Bukit Tuhan Yesus bilang begini, kalau kau hanya mengasihi orang yang kemudian mengasihimu, lalu apa bedanya dengan pemungut cukai? Orang lain juga bisa begitu. Tidak ada bedanya menghormati orang yang kemudian menghormati kita. Semua juga orang bisa melakukan. Tetapi mengasihi juga orang yang mengasihimu. Sama juga orang lain bisa melakukan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, mengasihi orang yang kemudian menfitnah, mengasihi orang yang membenci dirimu, itu yang luar biasa. Mengampuni orang yang kemudian melukai hatimu, itu yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Dan itulah karakter hidup seorang murid Kristus. Itu yang firman Tuhan perlihatkan dalam bahan utama kita, dalam surat 1 Petrus. Bahan utama kita saat ini. Sesulit apapun hidupmu, setialah kepada Tuhan. Pertanyaan penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekali lagi, bahwa keyakinan apa yang ada dalam pikiran atau yang ada dalam benak daripada Petrus sampai dia punya keyakinan yang begitu luar biasa. Orang mau perlakukan kita apapun, saya mau tetap setia kepada Tuhan. Itu pertanyaan penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam bacaan kita ada beberapa alasan yang kemudian kita bisa lihat dalam bahan utama kita tadi. Yang pertama, bahwa kenapa kita harus tetap setia? Yang pertama, rupanya bahwa tetap setia dalam kerajinan berbuat baik itu adalah sebuah buah daripada iman. Perbuatan baik untuk kita tetap setia itu lahir daripada sebuah iman yang percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, dalam pasal 2 1 Petrus ayat 21, saya harus berbuat baik sesulit apapun kehidupan. Karena apa? Sebab itulah kamu dipanggil. Sebab Kristus pun menderita untuk kamu. Untuk itulah kita terus berbuat baik. Dan kenapa kita berbuat baik? Ayat 25 menjawab, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Kita dahulu ini adalah seperti domba yang sesat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Saya harus tetap setia kepada Tuhan, sebab sekarang saya telah kembali kepada Allah. Kita diandaikan seperti domba yang telah kembali kepada sang gembala, domba yang hilang. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita ingat cerita domba yang hilang dalam perumpamaan itu ya, kemudian secara berturut-turut itu domba yang hilang, anak yang hilang, dirham yang hilang, itu berturut-turut. Domba yang hilang itu sebenarnya bercerita tentang pertobatan. Akhir dari cerita tentang domba yang hilang, dikatakan kalau ada satu orang berdosa kemudian bertobat, sukacita di sorga itu lebih besar ketimbang 99 orang benar yang tidak butuh daripada sebuah pertobatan. Saudara-saudara, domba yang hilang itu bercerita tentang pertobatan. Pertanyaannya, bagaimana si domba yang hilang itu bisa bertobat? Bagaimana perilaku daripada domba yang bertobat? Kalau kita lebih lanjut lagi membaca cerita tentang domba yang hilang, yang mengemuka di dalam bukan soal domba yang kemudian bertobat, tetapi yang lebih dominan dalam cerita domba yang hilang adalah sang gembala
yang baik itu. Itulah Kristus. Kalau ada di antara kamu yang kehilangan seekor domba, dan kemudian kita meninggalkan 99 itu dan pergi kepada gurun dan mencari domba yang hilang itu, sampai ia menemukannya, sekali lagi sampai ditemukan. Saudara-saudara, kita adalah orang yang ditemukan oleh Tuhan. Tuhan yang menemukan kita, sekali lagi, bukan Anda yang menemukan Tuhan, tetapi Tuhan yang menemukan kita, sehingga kita disebut sebagai dikembalikan kepada Bapa. Tuhan meninggalkan yang 99 itu untuk kemudian mencari satu yang hilang itu sampai menemukannya. Jadi kita adalah orang-orang yang telah ditemukan. Setelah kita ditemukan, kita diangkat, ditaruh di atas punggung dan dibawa pulang. Dikatakan kepada teman-temannya, "Hei, domba yang hilang telah ditemukan. Marilah kepada aku untuk kita bersukacita." Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, domba yang hilang telah berada dalam pelukan sang gembala. Diumumkan bahwa aku telah menemukannya. Saudara-saudara, dalam Mazmur berbalasan kita tadi yang disampaikan oleh Ibu Marsia, dalam Mazmur 23 ayat 2 tadi itu dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Itulah sang gembala, Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang ke Israel bilang apa? Loh, kok rumputnya ini kering kerontang ya, Mbak? Ya, di Israel itu rumputnya kering kerontang. Mana itu rumput yang hijau? Dalam Mazmur ini tidak ada. Tetapi si pemazmur mau mengatakan apa? Khususnya Daud mau katakan itu, Bapak Ibu Saudara. Dari situ tergambar bahwa sesulit apapun keadaan sekitar, sekering apapun keadaan kita sekitar, hidupmu bergantung pada sang gembala, maka semuanya akan menjadi baik. Itulah gembala yang baik, membawa kita pada rumput, pada air yang tenang. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang menjadi persoalanmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Orang perlakukan hidup kita seperti apapun teruslah memberkati. Kenapa? Karena hidup kita seperti domba yang berada dalam pelukan sang gembala. Jadi apapun kesulitannya, tetap memberkati, tetap setia, tetap melayani. Jangan bersungut-sungut lalu kemudian kita marah. Padahal yang kita layani adalah Tuhan. Marilah berbuat baik di tengah pergumulan kita saat ini sebagai anak bangsa. Karena sesungguhnya kita berada dalam pelukan sang gembala yang agung. Banyak hal sulit yang kita akan hadapi, tetapi percayalah, Tuhan setia menjaga kawanan dombanya. Seperti tema kita pada saat ini, bahwa gembala dan pemelihara jiwa. Gembala adalah Tuhan, dan kita adalah domba-domba yang dipeliharakan jiwanya. Selamat hari Minggu. Tuhan sang gembala yang baik akan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Firman Tuhan. Mari kita satu dalam salam. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, kami puji Engkau hari ini. Dan Tuhan telah memperdengarkan kepada kami isi hati kehendak Tuhan lewat firman-Mu yang kami baca dari Alkitab. Kehendak Tuhan akan terjadi bagi kami semua, agar hidup kami semakin ada dalam anugerah Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Juga kami belajar untuk kami semakin mengenal Engkau sebagai seorang gembala yang menuntun hidup kami, sehingga semakin jauh kami berjalan dan kami mengerti Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami segera mengetahui, untuk kemudian meneladani Engkau, menjalankan kehendak Tuhan, agar semua kelemahan pada diri kami, semua keterbatasan, semua ketidaklayakan pada diri kami ya Tuhan,
Tuhan perkenankan kami untuk kami menjadi pelayan-pelayan berguna. Terima kasih Tuhan yang semakin memberkati hidup kami di surga. Terima kasih Engkau sudah mengajar kami doa yang sempurna lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri dan bersama dengan segenap orang percaya di muka bumi ini, kita bersama-sama dengan sikap yang sempurna mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam persembahan. Nas persembahan kita berbunyi, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sambil kita mempersiapkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 292 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Daripada berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami untuk pekerjaan Tuhan. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan, agar persembahan ini sungguh-sungguh boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus di sekitar pelayanan cabang kebaktian Gereja Toraja di Kota Malang ini. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang Engkau telah pilih untuk mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini ya Bapa sungguh-sungguh boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Bapa, inilah doa persembahan yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus yang adalah sumber berkat itu sendiri. Kami datang berdoa
mengucap syukur kepada Tuhan Bapa di sorga. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 403 ayatnya yang pertama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita berdoa. Kepada-Mu ya Tuhan kami bersyukur untuk setiap kesempatan hidup, terlebih pelayanan yang Tuhan mungkinkan kepada kami semua ya Tuhan. Bersama dengan segenap majelis yang boleh mengambil pelayanan pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu lewat saudara-saudara kami, Bapak Ibu majelis, yang boleh mengangkat pelayanan pada minggu saat ini ya Tuhan. Juga bersama dengan anak-anak muda-Mu yang Tuhan pakai dalam peribadahan pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan atas peribadahan kami ya Tuhan, dan Tuhan kembali memberkati kami pribadi lepas pribadi dan juga dalam kehidupan keluarga ya Tuhan. Berikan semangat yang berkobar-kobar kepada kami semua untuk terus melayani Tuhan, mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita, sehingga semakin banyak orang yang diberkati lewat pelayanan yang kami boleh angkat ya Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengarkan ya Tuhan, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami semua, untuk kami semakin meyakinkan dalam diri kami bahwa hidup kami ini dipeliharakan oleh Tuhan, karena Tuhan bagaikan sang gembala bagi kami, dan kami diandaikan seperti domba-domba yang mengikuti Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah hidup kami terus kami gantungkan kepada-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami. Kami boleh beribadah ya Tuhan, biarpun kami beribadah dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Hamba berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang boleh mengikuti peribadahan ini secara live ya Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami ini dimanapun mereka berada ya Tuhan, Tuhan juga tetap memberkati dalam kehidupan kesehariannya. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami selanjutnya dalam berbagai bentuk apapun itu ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan atas semuanya itu, sehingga pelayanan kami terus menjadi berkat bagi sesama. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mampu berperkara bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang bergumul dalam sakit penyakit. Tuhan berkati makanan minuman yang dikonsumsi, terlebih obat-obatannya Tuhan, para medis yang mendengarnya Tuhan, biarlah menjadi saluran berkat, saluran kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Bapa dalam surga juga yang merasakan sukacita ya Tuhan, baik dalam berbagai sukacita yang mereka rasakan, keberhasilan pekerjaan, dan mungkin pertambahan umur ya Tuhan. Biarlah semua sukacita itu kami landaskan sebagai sebuah anugerah Tuhan yang begitu luar biasa kepada kami semua. Bapa dalam surga, dengarkanlah kami yang terus berdoa kepada-Mu lewat pergumulan kami sebagai anak-anak bangsa ya Tuhan, yang bergumul dengan pandemi virus corona ya Tuhan. Kami lemah ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang kami harus perbuat untuk kemudian
pergumulan kami yang secara dunia ini segera dipulihkan. Namun kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau sendiri mampu melakukan semuanya ini ya Tuhan. Engkau kembali memulihkan dunia ini, sehingga kami kembali beraktivitas seperti biasa ya Tuhan. Engkau mampu membuat mujizat bagi pergumulan hidup kami. Kami terus berdoa untuk segenap saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk membantu mereka yang sakit. Para medis ya Tuhan, dokter yang terus berupaya. Juga kami mendoakan pemerintah kami ya Tuhan, biarlah terus mengambil kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada sebuah damai sejahtera, sehingga dalam mengambil setiap keputusan mendatangkan damai sejahtera bagi kami semua. Kuatkan mereka ya Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Inilah doa yang kami syukurkan. Pergumulan kehidupan kami ya Tuhan, kami sampaikan beralaskan anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita melakukan tenanglah kini hatiku Tuhan memimpin langkahku. Ayatnya yang pertama, Kidung Jemaat 410. hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu Saudara-saudara, pergilah. Tuhan akan membimbing kamu ke air yang tenang, membaringkan kamu di padang yang berumput hijau. Ia akan menyegarkan jiwamu dan ia akan menuntun ke jalan yang benar. Sebab Tuhan adalah Sang Gembala yang agung, pemelihara jiwa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Sebagai lagu penutup, marilah kita menyanyikan dari Ikut Dikau Saja Tuhan, Kidung Jemaat 376 bait 1. Kau saja Tuhan,
akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin.